gitu loh. Ya. Terus Tuh. akhirnya Ya, semuanya tapi enggak. kamu baca lagi. Ya aku kayak dimimpiin, terus aku baca ya Allah Jabar ya Allah ya Koyu ya Matin ya Batin. Kayak gitu, malam aku dimimpiin gitu. Itu apakah petunjuk ya? Kayak Ya gitu petunjuk lah. Kan, ya? Kan petunjuk ada yang dari batin, ada yang dari mimpi, gitu loh, ya kan? Ya jadi apalagi kita sering baca sholawat, sering zikir, ilmu hikmahnya dan lain-lain, itu akan dapat petunjuk nanti dari Tuhan gitu loh. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena kalau kita ingat Tuhan, Tuhan pasti ingat kita. Kalau kita nggak ingat Tuhan, nggak ingat Allah, Allah nggak bakal ingat sama kita. Dan Allah pasti menjaga kita. Janjinya Allah seperti itu. Kalau janjinya manusia kan suka bohong. Kalau janjinya Allah nggak akan bohong. Karena Allah itu, Tuhan itu yang maha pasti gitu. Kalau kita hanya insya Allah atau Allah wa'alam bisawab, atau hanya Allah yang tahu, cuman seperti itu doang, yang lain nggak bisa. Makanya harusnya aku pindah Jakarta ya guru ya, harusnya kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta boleh, ada abang juga di sini, nanti bisa bimbingannya lebih dekat, bisa. Iya, bimbingan lebih dekat, ya, bisa sholawat bareng tiap Kamis ya kan, boleh. Kita jauh. Boleh, tapi nggak apa-apa sih, gini aja. Karena ayat Allah itu tembus 7 lapis langit, tembus 7 lapis bumi, gitu loh. Dan ribuan malaikat akan diturunkan setiap malam Jumat pada saat hadir di majlis-majlis ta'lim atau zikir. Lalu yang mengikuti jarak jauh, ya, yang di luar negeri, yang di dalam negeri, maupun seluruh Indonesia, itu akan dapat berkahnya. Karena kita ikhlas mendoakan orang, kita ikhlas mengobati orang malam Jumat itu. Seluruh dunia kita doakan, bukan Indonesia aja kan, muslimin muslimat maupun non muslim kita doakan, coba supaya cinta damai, supaya tidak ada perang saudara, supaya Indonesia ini maju, dan supaya yang sakit supaya nggak sembuh, yang susah jadi senang, ya kan, yang belum dapat kerjaan dia dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh dia dapat jodoh, kan begitu kita mau sama Allah. Ya kita mau sama Allah, masa mau sama setan, kan begitu kan. Kadang orang nggak ngerti gitu loh. Hari ini aku ada kayak yang nyerang gitu, aku video sama guru langsung hilang itu setannya. Iya. Ya pokoknya kita jangan terus tersugesti terus bahwa saya kena santet. Kita mesti ucapan kita balik, kita rubah. Saya tidak akan kena santet, saya tidak akan kena guna-guna santet, dan semoga semua orang pakai doa Sayyidina Ali, ya Allah jadikanlah orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba agar dia sadar dan tobat. Itu terbukti banget. Itu terbukti banget. Tuh. Musuhku yang dulu guru benerin aku yang Kalimantan itu, karena musuhku yang guru itu, yang mantanku udah mundur semua. Ya. Karena yang Sayyidina Ali itu aku doa itu. Mantep itu beneran kok aku isi. Itu abang. Ya musuh-musuh abang kan juga banyak. Bukan musuh sih, bagi dia abang musuh lah. Abang kepada dia nggak ada musuh. Kenal kagak apa kagak, ya kan. Nggak minta makan sama dia, istilahnya kan begitu. Tapi kita nih orang ngetop ya biasa. Biasa disirikin. Karena kita disirikin, karena dia tidak mampu seperti kita. Ya, dan kita orang terkenal gitu loh, ya kan. Istilahnya bukan kita sombong, ya kan. Makanya abang selalu bilang, yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jagoan, sakti kena sakti. Kan begitu. Abang sampai detik ini pun hamba yang zalim, hina, fakir, mendosa di mata Allah. Sampai detik ini. Kalau dia merasa diri dia paling hebat, paling benar, ya silakan. Dia menghujat abang, kita doakan aja doa Sayyidina Ali. Itu aja. Nanti Allah yang maha menghukum kok. Udah terbukti banyak. Untung gak dikasih lumpuh sama Allah. Ya kan? nggak dikasih mati. Tapi gue lihat perkembanganku waktu dulu pertama kali waktu aku sakit yang belum belajar sama guru pertama kali, mas sekarang udah perkembangannya jauh ya, jauh. Kayak Alhamdulillah. Iya. Sampai bikin kelihatan tua, jahat banget loh. Kayak nenek-nenek dulu mah kelihatannya. Iya. Mas sekarang udah beda ya guru ya. Iya, alhamdulillah bagus lah ya. Karena abang nggak boleh ngomong sama istri orang tuh cantik, itu nggak boleh dalam Islam. Jadi bagus gitu ya. Walaupun kamu non Muslim. Oke tuh ya guru udah. Iya, Insya Allah bagus lah.
tinggal diamalkan terus, dijalankan terus ya gitu. Walaupun kamu non muslim. Apa itu loh ketikannya kemarin kan guru kasih aku video tapi aku takut salah pelafalan yang ini loh yang gelang sama minyak tulisannya takut aja salah. Oke, nanti abang kirim lagi, kamu taruh di flash disk ya. Kalau di handphone suka hilang, kalau di install hilang, terus taruh di belilah flash disk 30.000 semua amalan semua dari hikmah, ilmu kodam Islam, ilmu minyak, ilmu semua simpan situ ya. Buat anak cucu kita nanti gitu. Minta ketikannya ya. Dulu ya. Ya, abang kasih. Takut salah lah. Abang kasih. Boleh. Makasih loh. Ya, makasih abang juga. Semoga kamu punya guru kayak bapak sendiri. Ya udah, anggap orang tua. Umur kamu, makasih. Umur kamu kayak anak abang gitu ya. Jadi anggap anak. Iya. Abang ya istilahnya. Orang murid nganggap abang sebagai bapak, sebagai guru, sebagai abang gitu ya. Nah lalu abang juga menganggap murid sebagai anak ya kan. Sakitnya anak, sakitnya orang tua, sakitnya anak. Darah orang tua, darah anak, darah orang tua. Nah kalau murid ada apa-apa ya guru orang tua kan juga pusing juga bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya kan begitu. Itulah seorang guru seperti itu harus bijaksana. Nah, tidak boleh mengajarkan kepada murid-muridnya untuk dendam, benci, dengki, hasut, sirik kepada orang lain. Biarkan dia kepada kita. Anggap aja angin lalu EGP emang gue pikirin. Anggap aja